Menarik teman-teman. Bagaimana harga mantul di 2000? Ya, ini angka 2000 sangat menarik sekali. Ya. Ini bilangan bulat 2000. Kita lihat di sini ada area demand terjadi. Ya, dan cukup menarik bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk kita bisa ambil peluang buy. Halo sobat trader semua, dengan saya Hendra di sini. Di topik kali ini kita akan bahas tentang angka psikologi number atau big round number. Nah, mungkin teman-teman sering mendengar istilah big round number atau angka psikologi ini. Ya. Nah, apa sebenarnya dari angka psikologi ini? Dan bagaimana cara kita mengaplikasikannya di market? Ya. Nah, angka psikologi ini terjadi di market sebenarnya adalah satu cerminan dari para pelaku pasar, di mana para pelaku pasar ini melihat hal yang sama, ya, karena manusia suka dengan bilangan-bilangan bulat. Nah, oleh karenanya, karena manusia ini suka dengan bilangan bulat, semuanya ini tercermin pada pergerakan harga itu sendiri, di mana history repeat itself. Artinya ada sebuah pola yang terjadi berulang di market. Kita cukup tahu di mana angka psikologi ini ada dan apakah ada sebuah level penting dekat level tersebut. Di episode kali ini kita akan bahas hal-hal yang menarik yang perlu kita lihat, dan ini menjadi satu hal yang kita bisa gunakan sebagai alat bantu kita dalam melakukan sebuah transaksi. Oke, mari kita lihat langsung di chart. Let's go. Mari kita lihat contoh dari harga yang ada di sini, teman-teman. Kita melihat di sini terjadi pantulan harga. Kalau kita lihat dari harga yang terjadi di sini, kita melihat harga ini berhimpitan. Pantulan harga yang terjadi di sini, ya, ini saya tandain di level ini 102574, lebih kurang di sini ya. Dan kalau kita lihat yang ada ini diapit oleh angka 103.000 dan 102.000. Ya. Kita melihat bahwa ini harga tidak benar-benar tepat mantul di 103.000 ataupun di 102.000. Nah, tugas kita sebagai trader adalah memanfaatkan situasi ini. Kalau kita sudah tahu bahwa memang big round number ini memang satu level yang patut kita amati, maka tugas kita berikutnya adalah mencoba untuk mencari apakah ada level-level yang kita bisa gunakan. Ya. Apakah ada level-level menarik yang kita bisa lihat di dekat-dekat itu? Nah, kalau kita lihat dari sini, kita dapat satu idea, mendapatkan satu confluence, di mana kalau kita lihat look to the left di masa lalunya, kita melihat di sini ada hidden demand. Ya. Nah, kalau Anda melihat dari time frame daily, jelas ini hanya membuat dua candle ya, seperti ini. Nah, mari kita lihat look to the left. Lihat di bagian yang terjadi di area ini. Ini kita menyebutnya sebagai hidden demand. Nah, luar biasa bukan ya? Nah, kita lihat di sini. Ini adalah area demand yang terjadi, teman-teman. Ya, ini adalah area demand yang terbentuk dekat dengan sebuah angka big round number. So, tugas kita berikutnya nanti adalah setelah Anda mengetahui ini, temukan level-level penting di batas-batas harga tersebut. Ya. Jadi ini menjadi level yang sangat-sangat menarik sekali. Oke, mari kita lihat lagi apa yang menyebabkan harga terjadi pantulan di level ini. Oke, mari kita coba cari tahu. Ini saya tandain ya. Atau ini barangkali. Mari kita lihat. Ini saya tandain sini. Kita pindah ke time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat dari time frame daily, gitu ya. Nah, kita lihat ada sebuah level yang terjadi di masa lalu. Ya, kita melihat di sini terjadi satu pola drop base drop, terjadi rejection sekali di level ini, kemudian berikutnya terjadi di sini. Namun kemudian harga akhirnya drop signifikan, kembali naik, lalu kembali drop.
ya. Nah, kita lihat di sini angka tepat berada di level 112.000. Tidak persis di level 112.000, akan tetapi dekat dengan sebuah level. So, level ini menjadi level yang menarik untuk kita amati. Teman-teman bisa gunakan indikator yang Anda suka sebagai sebuah konfirmasi PA, bisa. Anda bisa menggunakan indikator sebagai alat bantu entry, atau Anda bisa gunakan konfirmasi price action. Anda bisa zoom di time frame yang lebih kecil untuk melihat PA yang terjadi. Nah, kemudian mari kita lihat lagi apa yang terjadi kemudian ketika harga rally kembali, kemudian masuk ke area supply, area di level ini. Ini adalah new supply atau supply baru yang terbentuk akibat reaksi dari zona supply sebelumnya. Oke, sekarang mari kita lihat apakah dia membentur sebuah level tertentu di sini. Ya, kita melihat di sini levelnya adalah sekitar 111.000 ya, tapi tidak benar-benar tepat di level 111.000. Ya, tidak tepat karena kalau Anda melihat di sini memang betul ada rejection yang terjadi, tapi tidak benar-benar tepat di 111.000. Dan dari beberapa contoh kasus yang kita lihat memang betul bahwa level-level ini harga benar-benar tidak tepat di level tersebut, akan tetapi berada sebelum atau sesudah dari level penting. Saya ulangi, level penting. Level penting dalam hal ini bisa merupakan zona supply demand atau juga support resisten. Oke, mari kita lihat PA yang terjadi di 111 yang tadi kita lihat, 111.000. Kalau kita lihat PA yang terjadi, oke, ini saya melihat seperti ada sebuah pola yang terjadi. Anda bisa melihat sebuah polanya apa? Ada yang tahu ini adalah sebuah pola apa? Oke, kalau kita lihat dari pola yang terjadi di sini, ya. Nah, kita bisa melihat ini adalah sebuah pola dari rising wedge, ya. Pola dari rising wedge terbentuk. Saya ingat betul ketika pola ini terjadi, saya dan teman-teman di Premium Access, ya, kita melakukan posisi sell, ya, setelah terjadi break di sini, ya, dengan target terdekat di level ini, teman-teman. Tapi ternyata setelah di TP, dropnya juga masih jauh, ya. Ya, it's okay. Tapi kita lihat di sini terjadi drop yang luar biasa sekali, bahkan bisa sampai ratusan persen di sini, bisa sampai ratusan pip, ya. Nah, mari kita lihat lagi yang berikut yang terjadi di sini. Nah, kalau kita lihat dari harga yang terjadi di saat ini di USD Yen, kita melihat terjadi strong bullish, teman-teman. Ya, terjadi strong bullish. Dan saya melihat belum ada tanda-tanda pelemahan dari sisi buyer. Pair ini masih push harga lebih tinggi, ya. Jadi level ini yang mungkin akan dikejar oleh market berikutnya. So, hati-hati buat teman-teman yang melakukan posisi buy, hindari untuk Anda buy di sini karena ini sudah masuk ke level pentingnya, ya. Sudah pernah dites, tapi menurut saya level ini penting untuk diamati. Apalagi jika kita melihat hari ini pas tanggal 1 April, ya. Bisa saja apapun bisa terjadi di market dan bisa terjadi reversal. Nah, hal-hal seperti ini kita harus hindari. Oke, mari kita lihat lagi di pair yang lain. Kita coba yen. Masih yen, ya. Kita coba di pound sterling yen untuk melihat pola-pola yang terjadi sini. Oke, mari kita lihat. Menurut teman-teman semua, apakah harga terjadi pantulan di sini tepat di level psikologis number? Kalau Anda jawab iya, betul sekali. Ini adalah angka psikologi number di mana dekat dengan level 142.000. Ya. Nah, disinilah terjadi satu rejection. Terjadi trend reversal di sini. Apakah kita bisa mendeteksi untuk kita bisa melakukan short sell di sini? Coba kita lihat, look to the left.
Kita melihat di sini berada di angka psikologi number dan tepat dekat dengan area supply yang masih fresh, dan level ini harusnya menjadi level yang menarik untuk kita bisa melakukan sell. Ya, apakah ketika harga nyampe area ini kita melakukan sell lagi? Nah, tentu saja kita tidak melakukan seperti itu karena kita hanya mencari level-level yang fresh ya. First time back menjadi pilihan terbaik kita untuk melakukan entry. Kita tidak melakukan entry berkali-kali di level ketika harga sudah pernah di retest, teman-teman. Oke, sekarang mari kita lihat lagi contoh yang ada di sini. Apakah kita bisa menemukan sesuatu di level ini? Nah, kalau kita lihat ini tepat berada di 133.000. Ya, oke, saya coba koordinatnya, saya coba pasin ya sini. Ya, persis sekali mantul di level ini, teman-teman. Ya, persis sekali mantul di 133.000. Dimana kalau kita lihat dari time frame besar di sini, kita melihat di sini ada drop base rally. Drop base rally inilah yang menjadi level penting untuk harga kembali naik, ya, memantulkan harga kembali. Nah, next time apa yang harus kita lakukan dengan kondisi chart saat ini? Dimana kira-kira harga akan menuju gitu ya? Akan sampai mana harga akan dituju? Kalau kita lihat dari histori yang terjadi di level ini, saya masih melihat di sini 155.000 menjadi level penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat look to the left, kita melihat ada satu level yang menarik di sini, ya, 155.000 di sini. Ya, tidak tepat di harga 155.000, mungkin akan sedikit lebih atas ya. Di sini kira-kira. Ya. So, kesimpulannya GJ masih bullish. Hati-hati yang Anda tidak melakukan sell dan tidak pasang stop loss ya. Khawatir saya bisa keseret di sini ya. 155.000 atau mungkin di 156.000 ya. Oke, sekarang saya coba tarik 156.000. Kita coba adjustment di sini. 156.000. Yes, 156.000. Kita coba adjust lagi apakah kita bisa menemukan level yang menarik. Oke, di sini ada zona supply ya. Di sini ada bahu sebelah kiri dan menurut saya menarik sekali di level ini ya. Di level antara 155.000 dan 156.000. Saya akan nunggu konfirmasi PA untuk saya cari peluang sell di situ jika memang ada konfirmasi PA ya. Saya tidak akan langsung entry task trade karena mengingat kondisinya strong bullish. Ya, oke, kemarin kita lihat di time frame monthly. Kalau kita lihat dari time frame monthly, ini jelas betul bahwa pantulan harga yang terjadi pada Februari 2018 ini akibat reaksi dari area supply drop base drop. Apakah ini akan terjadi pantulan kembali di sini? Kita tidak tahu, tapi yang jelas level ini sangat-sangat menarik ya, karena terjadi kejatuhan market ya, itu start dari sini. Ya. Sebelum kejatuhan ini harga sempat naik, lalu naik ke atas di 156.000 lebih kurang, kemudian jatuh lagi dan akhirnya rally kembali. Bagaimana dengan contoh yang ada di sini? Apa yang menyebabkan terjadinya satu rejection besar di sini? Ya, trend reversal. Apakah kita bisa mendapatkan satu zona terbaik? Coba kita pakai, saya bulatin jadi 124.000. Mari kita lihat. Oops, sorry. 124.000 ya. Nah, cukup menarik, persis sekali di 124.000 dan kita lihat look to the left berada di area demand. Nah, mungkin teman-teman sudah melihat saya melakukan analisa dari time frame besar ya, monthly, weekly, daily. Apakah ini juga bekerja? Mungkin ada yang bertanya, apakah ini juga bekerja di time frame yang lebih kecil, Pak? Karena kalau saya menggunakan time frame besar, saya bukan tipikal seorang swing, Pak, gitu ya. Nah, terlepas Anda adalah seorang intraday, seorang swing, seorang scalper, saya pikir
time frame besar menjadi satu arah penting untuk kita melihatnya. Jadi kalau Anda adalah seorang trader intraday, maka daily minimal menjadi tempat Anda untuk melakukan analisa di awal sebagai arah besarnya gitu ya. Kalau Anda adalah seorang scalper, maka Anda perlu juga melihat time frame H4 sebagai big map-nya. Nah, kalau Anda adalah seorang swing, maka mau tidak mau Anda harus mulai start dari monthly. Ya, Anda mulai start dari monthly. Oke, mari kita lihat di sini apa yang menyebabkan, kita lihat sekarang ada di time frame H4 ya, apa yang menyebabkan harga tertahan di sini. Oke, 148.000 ada di sini. Ini harga tidak berada tepat di 148.000, akan tetapi mantul di 148.510. Ya, 148.510. Bagaimana dengan yang ini? 150.000. Kita tidak melihat level penting di sini. Ya, kita tidak melihat ada level penting di sini sampai kita menemukan di sini. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengapa kita tidak melakukan posisi sell di level ini. Ya, jadi dengan kita menggunakan strategi, dengan kita mengerti batasan-batasan harga, maka sebenarnya kita bisa memfilter apakah kita perlu menggunakan background number atau tidak. Jadi tidak selamanya kita menggunakan background number. Ya, background number ini hanya sebagai tools tambahan ya teman-teman ya, bukan sebagai tools utama. Ya, karena kalau Anda menggunakan ini sebagai tools utama akan menjadi sangat berbahaya. Ya, sangat beresiko sekali kalau Anda gunakan ini sebagai tools utama. Jadi perlu ada satu pengetahuan yang lebih untuk kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Oke, mari kita lihat apa yang menyebabkan harga tertahan di sini. Oke, saya coba genapkan saja di sini, kita pakai 147.000 barangkali. Nah, kalau kita lihat sebelum ini terjadi, kita melihat di sini ada zona base, teman-teman. Ya. Nah, ini hal yang cukup menarik di mana kita sebenarnya bisa mendeteksi sebelum terjadi, ya. Kita gunakan zona-zona supply demand atau batasan support resisten. Kalau kita perhatikan dari harga yang sudah terjadi di masa lalunya, ya, dari video sebelumnya juga sudah saya jelasin di sini bahwa kita melihat ada satu rejection yang terjadi di masa lalunya di sini. So, level ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low di sini, lalu dia break, break, membuat higher high. Maka kita bisa berasumsi ketika harga turun di level ini, maka kemungkinan yang terjadi harga akan bullish trend, akan lanjut bullish, ya, karena kita percaya bahwa harga bergerak di dalam tren. Ini adalah salah satu dari 3 hal dasar bagi kenapa kita menggunakan technical analysis, ya. Semua materi yang sudah saya jelaskan, ya, nah video salah satunya adalah video ini, background number ini juga saya jelasin di ebook S&D Mastery. Dan buat teman-teman yang belum mendapatkan ebook S&D Mastery, Anda bisa gunakan video ini sebagai rujukan Anda untuk mempelajari lebih jauh tentang background number. Tapi jika Anda ingin lebih jelas tentang background number ini, Anda bisa baca ebook S&D Mastery, ya. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi dengan market ketika harga sampai di 147.000 yang tadi kita amati ya. Terjadi satu rejection di sini. Nah, rejection yang terjadi ini sudah menjadi satu clue bahwa memang ya zona 147.000 ini direspon oleh market. Dan mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Nah, kita lihat di sini harga sempat tertahan ya, sempat tertahan dari support become resistant. Oke, kembali jatuh. Oke, jatuh di sini tapi kemudian buyer masuk lagi di sini. Nah, ini retest berikutnya ada 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau udah seperti ini kemungkinan chance untuk dia naik sangat besar sekali dengan target 150.000. Coba mari kita lihat. Oke.
hit, kalau Anda melakukan posisi buy, ya, buy on breakout, Anda mungkin bisa dapat di sini ya. Cuma problemnya kalau Anda melakukan entry on breakout, maka SL jadi lebih besar. Ya, Anda harus siap dengan risiko yang ada di sini barangkali. Tapi kalaupun Anda menunggu pullback di sini, ini ketinggalan. So, sesuaikan dengan strategi yang Anda gunakan. Ya, tentu saja Anda gunakan money management yang baik ya, Anda sesuaikan dengan risk profile masing-masing. Ya, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menerapkan big round number di forex market. Oke, sekarang mari kita lihat apakah kita juga bisa menggunakannya di saham. Ya, kita coba lihat, saya pakai contoh kasus saham Antam. Nanti kita coba gunakan saham-saham yang lain ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita look to the left, lihat ke samping di sini. Nah, Anda melihat ini level sangat menarik, teman-teman. Bagaimana harga mantul di 2000? Ya, ini angka 2000 sangat menarik sekali. Ya. Ini bilangan bulat 2000. Kita lihat di sini ada area demand terjadi. Ya, dan cukup menarik bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi ini untuk kita bisa ambil peluang buy. Ya, di situ. Apakah ini juga bekerja di cryptocurrency? Mari kita lihat. Kita menggunakan BTC USDT ya. Ini seharusnya bekerja juga dengan sangat baik. Ya, seharusnya akan bekerja dengan sangat baik. Tidak ada perbedaan mendasar. Oke, mari kita lihat lagi. Saya menggunakan BTC USD ya, bukan menggunakan BTC IDR. Anda bisa sesuaikan saja ya. Kita lihat di sini bagaimana harga benar-benar dihormati di sini ya, teman-teman ya. Ini harga di 4.000, teman-teman. Lihat di 4.000 sekian. Persis sekali di 4.000. Bagaimana kita melihat harga ini direspon, dan ini sangat cantik sekali ya. Kita tidak punya data lagi di masa lalu, jadi saya asumsikan ini menjadi titik low-nya. Ya. Kita coba bulatkan koordinatnya. Berapa tadi? 4.000 ya. Oops, sorry. 4.000. Oke, 4.000. Oke. Sini ya terjadi persis sekali, ini kena area demand. Oke, kena area demand, kemudian harga rally. Disinilah pantulan terjadi. Ya, seringkali level-level ini menjadi level untuk kita bisa masuk kembali. Apakah kita bisa melakukan posisi buy di sini mungkin? Coba mari kita lihat. Apa kita bisa melakukan buy di sini? Ini adalah angka 40.000. Ya, ini juga satu level yang sangat menarik. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian nanti di chart di BTC USD, tapi saya pikir 40.000 ini menjadi level penting. Ya. Saya akan menunggu untuk melakukan buy di sini karena kalau kita lihat dari histori yang terjadi, jelas bagaimana harga sempat direspon terlebih dahulu di sini, kemudian break. So, level ini penting banget, sangat penting. Ya. Mungkin saja akan begini terjadi. Ya. Lalu kemudian apakah ada harga yang lain yang kita bisa gunakan di sini? Nah, mari kita lihat di sini. Ini 24.000 juga oke sih, ya oke, 24.000 di sini. Dan kita lihat di sini juga. Nah, saya lebih prefer untuk yang ada di sini dibanding yang di atas ini. Ya. Coba mari kita lihat ini harganya berapa? Sebentar ya. Coba kita pakai bilangannya. Yes, 20.000. 20.000 menjadi level penting kita untuk melakukan posisi buy. Sekali lagi saya tidak tahu apa yang terjadi dengan BTC. Jika memang terjadi longsor yang sangat-sangat signifikan, terjadi crash, terjadi bubble, ya, maka 40.000 dan 20.000 adalah level-level sangat-sangat penting sekali di sini. 20.000 itu mampu break dari all time high-nya. Sedangkan di sini juga sama persis. Ya. Dia melakukan break dari all time high yang ada di sini. Nah, bagaimana dengan yang ada di sini?
Oke, mari kita lihat di sini. Ini harga berapa sih sebenarnya? Oke, di sini kita ngelihat di, saya pikir di 60.000 ya. Mari kita lihat. Ya, di angka psikologi 60.000. Nah, kita lihat saat ini harga sedang bermain-main di level ini. Ya, harga sedang bermain-main di level ini. Kalau ini mampu tembus rally gitu ya, maka ini kemungkinan akan lanjut signifikan kembali. Ya, akan lanjut signifikan kembali. Oke, mari kita lihat lagi sebelum, apakah ini akan mampu break atau tidak, kita tidak tahu persis. Tapi kalau kita lihat dari histori yang terjadi di sini, harga mantul di 50.000. Ya, kemungkinan di 50.000. Coba kita lihat. Setelah Anda melihat video ini, apakah level psikologi menjadi penting? Sangat penting, teman-teman. Sangat penting. Tidak banyak konten video yang membahas tentang background number, ya. Jadi di video ini saya bongkar semuanya, ya. Ini adalah salah satu tools yang saya gunakan, ya. Tools yang saya gunakan hingga saat ini, dan ini bekerja dengan sangat-sangat baik, ya. Dan Anda lihat sendiri, background number atau angka psikologi ini bekerja dengan sangat baik di forex market, di cryptocurrency, juga di saham. Sebelum penutupan, mari kita coba lihat lagi saham yang lain. Kita ambil saham-saham yang menjadi incaran para trader dan investor. Kita ambil saham-saham perbankan ya. BBNI barangkali ya. Coba mari kita lihat BBNI. Nah, oke. Sekarang mari kita lihat. Kita start dari monthly. Nah, menurut teman-teman semua, apa yang menyebabkan kejatuhan harga dari BNI? Kalau Anda lihat di sini, jelas sekali ini angka bilangan bulat. Angka bilangan bulat ini terjadi di mana? Terjadi di support, become resistant. Jadi bagi Anda seorang trader atau seorang investor, maka harusnya level ini menjadi level Anda untuk Anda perhatikan. Kenapa? Karena kalau saya melihat ini belum terjadi pun, misalkan ini belum terjadi, saya sudah memperkirakan bahwa level ini kemungkinan akan susah untuk naik. Ya, kemungkinan akan susah untuk naik. Dan betul saja yang terjadi kemudian, harga jatuh kembali. Nah, mungkin Anda bertanya, ketika terjadi kejatuhan seperti ini di Bank BNI, sampai sejauh mana kemungkinan harga akan turun? Ya, kalau kita lihat dari yang harga yang sudah terjadi di sini, dari level terdekatnya, maka kita bisa dapat satu informasi bahwa level ini mantul di 5.200. Ya. Dan kalau kita lihat dari level 5.200, harga tertahan dari area demand sini. Ya, itu area demand. Jadi saya melihat di Bank BNI harga masih sideways. Ya, harga masih sideways. Yang kita lihat di sini terjadi mencoba untuk melakukan retest kembali di sini. Perlu diwaspadai jika level ini di break, maka kemungkinan akan lanjut turun kembali. Ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan dan perlu pantau di sini. Jika ini break 5.200 ini, maka yang akan dikejar oleh market adalah di angka 5.000. Ya, kemungkinan 5.000 akan menjadi sasaran berikutnya dari penurunan yang terjadi dari Bank BNI. Ya. Oke, kemudian kita coba lagi saham Telkom. Ya, Anda tidak perlu menggunakan indikator apapun untuk melihat reaksi-reaksi harga yang terjadi. Cukup kita paham support resisten, cukup kita ngerti background number itu seperti apa, dan kita amati apakah ada level-level terdekat dari bilangan bulat itu. Nah, mari kita lihat di sini. Apakah kita bisa dapat sesuatu level penting di sini? Oke. Kalau kita bulatkan
maka saya yakin betul ini adalah di 2.500 ya. Dan kita melihat terjadi pantulan-pantulan harga di big round number pada harga 2.500. Ajaib ya. Berkali-kali di retest dan tidak mampu di break. Bagaimana dengan yang ada di sini? Ya. Apakah ini juga level penting? Ya. Ini juga level penting, tercipta area supply baru. Maka kalaupun tiba-tiba nanti harga naik, saya tidak tahu kapan Telkom akan naik, tapi yang jelas kalau benar-benar terjadi kenaikan, maka seharusnya level 4.600 dan level 4.700 harusnya mampu direspon oleh market. Dan harusnya harga akan begini, akan jatuh kembali. Ya. Di sini saya kurang tertarik saya untuk melihat di sini karena level ini lebih tinggi. Ini adalah all time high yang terjadi di Telkom ya. Kita tidak punya data lagi, maka saya asumsikan ini menjadi titik high tertinggi dari pergerakan harga yang terjadi dari saham Telkom. Ya, oke, saya pikir cukup sekian ya untuk video kali ini. Cukup menarik ya. Teman-teman bisa aplikasikan di saham, kemudian kripto juga di forex market. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, bye.